Terima kasih teman-teman, bapak-bapak vokal grup Getsemani yang telah mempersembahkan pujian dan mengingatkan bahwa Tuhanlah penolong kita. Kiranya ini boleh membangun iman kita dan mempersiapkan kita untuk bersama-sama belajar perenungan sabda Tuhan hari ini. Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Pada waktu ini ya Tuhan, kami bersama hendak sungguh-sungguh membuka diri kami di hadapan Tuhan. Membuka telinga kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengalami Tuhan yang tengah menjumpai kami dan hendak menyapa dan berbicara kepada kami. Seperti pujian yang kami dengar tadi yang mengingatkan kami bahwa Tuhanlah penolong kami. Biarlah kami pun dapat bersama-sama menyelami kebenaran sabda Tuhan yang hendak mengingatkan kami bahwa kami atau Tuhan yang menolong kami adalah Tuhan Allah yang hidup. Dan kami mau terus bersandar kepada Tuhan Allah yang hidup itu. Maka Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menggunakan waktu ini dan membiarkan kuasa Roh Kudus leluasa berkarya di dalam pelayanan firman ini. Berkarya dalam diri setiap kami yang hadir, berkarya dalam diri setiap kami yang mengikuti ibadah ini dari tempat masing-masing secara online, dan juga berkarya atas diri hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan boleh kami dengar, dan kami bersama-sama mengalami Tuhan yang menjumpai kami, membentuk, mendandani, dan membaharui kehidupan kami. Kuatkan kami lewat sabda-Mu, bentuk kami lewat sabda-Mu, tegur kami lewat sabda-Mu, sehingga sungguh hidup kami senantiasa dibentuk, dituntun hanya oleh sabda Tuhan sendiri. Kami percayakan waktu pelayanan firman di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 38. Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai dengan 38. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, seperti dalam liturgi tadi, hari ini kita akan merenungkan tema Dia Allah yang hidup. Saya akan memulai dengan satu fenomena bahwa kerap kali kita cermati, terutama di era digital ini, kalau ada perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, mungkin bahkan perbedaan cara, itu kerap kali memicu yang namanya pertengkaran dan ejekan. Salah satunya yang paling kita kenal adalah ini ya, ejekan dua pandangan atau dua pilihan yang berbeda nih. Kampret versus cebong. Yang kampret ngatain cebong gitu ya, yang cebong juga gantian ngatain kampret gitu. Masih terus saling mengejek gitu ya, sampai dengan walaupun sudah selesai gitu ya eranya, masih saja kadang-kala sekarang ada yang dipanggil bong gitu ya, atau pret seperti itu. Masih ada sampai dengan saat ini. Karena perbedaan pilihan, perbedaan pandangan. Oke lah, yang ini masih lumayan serius, ini bicara soal masalah nasib bangsa gitu ya. Jadi memilih pemimpin gitu. Tapi kadang-kala di era digital ini ya, kalau kita temukan di berbagai media sosial, pertengkaran ini kerap kali pada hal yang kayaknya sebenarnya nggak prinsip-prinsip amat gitu. Ya mungkin dulu sebelumnya saya nggak pernah kepikiran hal begini kok ya bisa diramein gitu ya, bisa dibikin pertengkaran. Contohnya soal ini. Makan bubur, diaduk dan tidak diaduk. Siapa di sini yang kalau makan bubur diaduk? Diaduk dulu, oke? Yang tidak diaduk, ada yang sama pasangannya. Oh, Bu Grace sama Pak Beni beda ya, yang satu diaduk, satu tidak diaduk gitu ya. Ini dua mazhab makan bubur yang ramenya luar biasa, dan nggak cuman bubur, sampai perkara makan soto. Nasinya dicampur siapa? Kalau makan soto nasinya dicampur? Oh, dicampur lagi, mirip ya, yang tadi bubur diaduk, makan sotonya dicampur ya. Yang nasinya dipisah? Oh, nasinya dipisah, beda ya Pak Tio ya. Ini ya, saking ramainya, sampai dibuat sok-sokan, entah itu penelitian benar atau enggak. Untuk menunjukkan mana yang lebih baik, itu dinilai dari kepribadian atau karakter orang yang makan bubur diaduk dan enggak. Karakter atau kepribadian orang yang makan soto dicampur nasinya atau dipisah. Bahkan ada yang mau menunjukkan mana yang lebih baik dengan berbagai sudut pandang. Ya sebenarnya lucu juga, cuman kok ya bisa diramein. Apaan tuh bubur diaduk? Bentuknya jadi gak karu-karuan. Nanti yang bubur diaduk, apaan tuh bubur kok dipisah, apa gak diaduk gitu ya, masih kelihatan satu-satu kayak gitu. Gak enak, yang enak yang dicampur, enak yang dipisah gitu, atau gak diaduk. Masing-masing punya argumen. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk hal-hal yang sepele atau bahkan hal yang lebih serius, karena perbedaan orang itu bisa saling mengejek. Kita menemukan hal yang sama nih. Di dalam bacaan kita menemukan satu situasi yang menunjukkan bahwa perbedaan pandangan itu bisa memicu ejekan atau olok-olok. Bacaan Injil kita dimulai dengan kedatangan satu kelompok, yaitu orang Saduki, yang menanyakan hal kebangkitan tapi dalam balutan ejekan atau olok-olok.
Kita perlu tahu latar belakangnya, mengapa ada ejekan ini. Latar belakangnya adalah karena orang Yahudi itu memang tidak seragam. Ketika berbicara tentang misteri di balik kematian, nanti mau seperti apa, itu tidak seragam. Ada beragam pandangan dalam kelompok-kelompok yang ada di dalam agama Yahudi. Sebetulnya yang sering dikenal tuh ada orang Farisi, nggak asing, kita sering dengar namanya orang Farisi. Mereka ini ahli tafsir kitab suci yang meyakini bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Lalu ada kelompok Eseni. Kelompok Eseni ini agak berbeda dalam hal praktek kesalehan dibanding Farisi. Jadi kalau Farisi itu ahli Taurat tapi yang ketat menjalankan kesalehan, Eseni agak berbeda. Kesalehan itu gak perlu ditonjolkan, tapi dalam hal kebangkitan mereka percaya. Nah, di sini tadi ada kelompok Saduki yang tidak percaya pada kehidupan setelah kematian atau kebangkitan. Bagi orang Saduki, orang mati selesai. Nah, siapa kelompok Saduki ini? Kita sedikit saja mengenal ya. Jadi nama Saduki ini diduga berasal dari seorang yang bernama Sadok. Zadok pakai huruf Z. Aduh, bacanya agak susah. Zadok gitu ya bacanya ya. Zadok adalah anak Harun yang menyokong Daud. Kita bisa temukan misalnya dalam 2 Samuel 15 ayat 24. Dan menjadi kepala imam-imam pada masa Salomo. Jadi keturunan Zadok ini cukup istimewa ya. Karena mereka mendapat kedudukan penting di bait suci pasca pembuangan di Babel. Pada zaman Yesus, kelompok ini masih ada. Ya, kelompok Saduki ini, mereka juga menguasai kehidupan politik dan agama di sekitar bait suci. Orang-orang Saduki ini mengutamakan kitab Taurat. Kitab Taurat apa aja? Masih ingat yang masuk golongan kitab Taurat apa aja? Ada 5 di perjanjian lama yang masuk kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, karena mereka mengutamakan pada kitab Taurat, maka di dalamnya memang sulit untuk menemukan ayat yang berbicara tentang kebangkitan. Walaupun nanti kita akan lihat Yesus akan menggunakan bagian dari kitab Taurat itu. Nah, oleh karenanya ya, orang Saduki ini nggak percaya dengan kebangkitan. Nah, karena pandangan mereka inilah diajukan pertanyaan yang bukan sekedar pertanyaan atau benar-benar nanya, bukan. Ini pertanyaan yang mengejek pandangan lain. Pertanyaannya tadi kalau kita cermati kan, gimana kalau ada perempuan suaminya 7 berdasarkan pernikahan Levirat? Nanti kalau benar-benar ada kebangkitan, suaminya yang mana? Kan ada 7. Nah, ini kita perlu tahu dulu apa sih pernikahan atau perkawinan Levirat ini. Jadi pernikahan Levirat atau ipar itu diatur dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Dalam hal ini kelompok Saduki maupun Farisi sama-sama memegang. Oke, peraturan ini dipegang. Contohnya dalam Ulangan 25 ayat 5 dikatakan apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dan tidak meninggalkan anak laki-laki, jadi ini jadi alasan ya, tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar atau Levirat ini. Jadi tujuan dari pernikahan Levirat ini adalah untuk mempertahankan nama almarhum melalui keturunan, karena keturunan itu penting. Diyakini bahwa dengan keturunan itu maka orang yang sudah tidak ada ini
akan melihat hari Tuhan ketika hari Tuhan datang. Kalau dia sudah nggak ada, yang penting ada keturunannya. Maka keturunan menjadi sesuatu yang penting. Nah, kita cermati bahwa contoh perkawinan Levirat yang dibuat orang Saduki ini sebenarnya kesannya tuh memang lebay gitu ya. Berlebihan, jelas ada nada ejekan. Karena sebegitunya orang sampai disebut 7 kali menikah dengan ipar, ini kan mengejek sekali. Ya karena memang tujuannya untuk mengejek. Mau membuktikan bahwa kalau betul tentang ada kebangkitan itu nggak masuk kalau dicocokkan dengan perkawinan Levirat. Kira-kira begitu yang mau dituju oleh orang Saduki. Orang Saduki ini mau mengatakan bahwa kepercayaan tentang kebangkitan itu adalah satu hal yang mustahil, nggak cocok. Baru dicontohkan dengan perkawinan Levirat. Andai kata ada kebangkitan, maka bagi mereka yang betul-betul mengalami perkawinan Levirat akan kesulitan menentukan siapa suaminya. Jadi sekali lagi di sini ada nada ejekan yang kental dari pertanyaan orang Saduki yang nampaknya, yang baru nampaknya ya, seakan-akan berhasil merendahkan pandangan kelompok lain yang percaya kebangkitan. Dalam hal ini juga pandangan Yesus tentang kebangkitan. Kita simak jawaban Yesus. Siapa kira-kira suaminya gitu ya. Yesus tidak menjawab soal perkawinan itu. Yesus menjawab 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus menolak pemahaman populer waktu itu dipegang oleh banyak mazhab bahwa kebangkitan, pada situasi kebangkitan itu kondisi manusia sama dalam hal kawin mawin. Di kebangkitan nanti keadaan manusia itu sama tapi lebih indah, lebih sempurna, itu pandangannya. Nah, yang ditolak Yesus adalah pandangan bahwa kawin mawin pun nanti terjadi di sana. Sehingga perlu tahu siapa suaminya, begitu ya. Ditentukanlah siapa suaminya, seperti itu. Karena untuk tujuan keturunan berdasarkan pernikahan Levirat tadi itu. Nah, Yesus mengatakan keadaan manusia di sana itu sudah beda. Wong tidak akan mati lagi. Sudah mati, ya nggak akan mati lagi. Sudah hidup di sana. Makanya katanya kita hidup itu hanya sekali. Betul? Kita hidupnya hanya sekali. Kita hidup hanya sekali, matinya juga sekali gitu ya. Sudah mati, ya sudah. Di sana tidak perlu memikirkan soal kawin mawin. Akan seperti malaikat, artinya tidak akan mati. Itu yang pertama. Jadi nggak terkait, tidak relevan kamu pakai hal perkawinan Levirat itu untuk menyoal kebangkitan. Yang kedua, Yesus berbicara atau mengajar kebangkitan. Kalau tadi orang Saduki pegangnya kitab Taurat, Yesus masuk ke sana. Itu dari Keluaran 3 ayat 6 yang konteksnya adalah ketika Musa dijumpai oleh Tuhan melalui semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Di sana Tuhan menyatakan dirinya. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Maksudnya apa? Ini kita lihat lagi ya, kita cermati maksudnya. Maknanya adalah yang pertama, Yesus mau mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Sejak zaman Abraham, Ishak, Yakub, dan ketika menjumpai Musa itu, Allah adalah Allah yang sama. Mereka sudah mati, tetapi Allah adalah Allah yang hidup. Ingat waktu itu Musa dalam situasi menghadapi bangsanya di dalam perbudakan. Pernyataan bahwa Allah adalah Allah yang hidup ini menjadi penting.
Karena mengingatkan bahwa Musa dan bangsanya tetap disertai oleh Allah yang hidup itu. Tapi makna yang kedua itu dijelaskan Yesus pada ayat 38. Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Bagaimana maksudnya ini? Maksudnya adalah Allah bukanlah hanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub hanya selama mereka hidup. Lalu selesai. Meski Abraham, Ishak dan Yakub itu sudah mati, tapi hubungan dengan Allah tidak putus hanya karena kematian. Nama mereka tetap disebut sebagai nenek moyang, dan Allah menyatakan diri sebagai Allah mereka. Mengapa? Sebab Allah adalah Allah orang hidup. Artinya adalah mereka memang sudah mati, tetapi mereka hidup. Allah adalah Allah orang hidup, bukan orang-orang mati. Di sini Yesus mau menyatakan Allah sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, membantah pandangan orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Kematian Abraham, Ishak dan Yakub tidak lalu meniadakan keberadaan mereka oleh karena Allah telah membangkitkan mereka. Karena Allah adalah Allah orang yang hidup, bukan orang yang mati. Bagaimana kita dapat menerapkan ajaran Yesus tentang kebangkitan orang mati ini dalam kehidupan iman kita di masa kini? Mari kita merenungkan dua hal. Yang pertama, kita dipanggil untuk percaya kepada Allah yang hidup. Bagian pertama ini sepertinya kita mau mengatakan ya pastilah. Masa kita yang hadir di sini ada yang berani mengatakan tidak percaya Allah itu hidup? Kita semua yang di sini mestinya sungguh-sungguh meyakini bahwa kita percaya kepada Tuhan Allah yang hidup. Kita tidak dalam kegalauan. Kita yakin 1000% gitu ya, bahwa kita punya Allah yang hidup. Kita beribadah, kita bersekutu, kita melayani dalam satu iman kepada Tuhan Allah yang hidup. Kalau Tuhan gak hidup ya ngapain kita sembah? Tetapi harus diakui, tidak ada seorang pun yang imannya tidak pernah meragu. Mungkin ada saat di mana kita bertanya-tanya, Tuhan, sungguhkah Engkau Allah yang hidup? Seorang dalam kesedihannya pernah mengatakan pada saya, betapa teganya Tuhan. Tuhan tinggal di surga yang nyaman, tapi membiarkan aku mengalami kesulitan tiap hari. Bagaimana aku bisa percaya bahwa Tuhan itu Allah yang hidup? Kalau hidup yang dijalani penuh dengan derita. Dan Tuhan ada di surga diam saja. Percaya kepada Allah yang hidup ini dalam situasi hidup yang tidak mudah menjadi satu kesulitan yang besar. Meskipun nampaknya sesuatu yang mendasar poin pertama ini, bahwa kita percaya kepada Allah yang hidup, tapi dalam situasi hidup yang tidak mudah, percaya dan mempercayakan diri kepada Allah yang hidup menjadi kesulitan yang besar. Dalam bacaan pertama leksionari kita hari ini, itu diambil dari kitab Ayub.
Ayub menyampaikan kalimat ini, semoga cukup terlihat. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Siapa penebus itu? Di dalam pemahaman bangsa Israel tentang penebus atau Goel itu juga menunjuk pada pribadi Allah. Ayub meyakini Allah itu hidup. Tapi untuk sampai di sini, Ayub bergulat dengan pergumulannya. Dia mengeluh, dia meratap, dia menangis. Kenapa? Karena Ayub mengalami komplitnya penderitaan. Kehilangan miliknya, kehilangan keluarganya, penyakitan pula. Dia dihina, diejek juga oleh teman-temannya. Ayub mengakui perasaannya itu. Tapi kemudian dia menemukan imannya ini. Situasi hidup boleh membawa Ayub pada keadaan miskin, hancur, penyakitan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang dia yakini tidak berdiam diri atas situasinya. Dan Ayub memang pada akhirnya membuktikan bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Jadi percaya kepada Tuhan yang hidup adalah meyakini bahwa Tuhan tidak diam saja. Dia Tuhan yang selalu bertindak. Dia Tuhan yang selalu bekerja. Dia Tuhan yang selalu berkarya. Ayub juga meyakini bahwa Tuhan yang bertindak itu, Tuhan yang tidak diam saja itu adalah Tuhan yang berkuasa. Maka kalau kita ada dalam berbagai pergumulan yang kadang menempatkan diri kita pada pertanyaan, Tuhan sungguhkah Engkau hidup? Temukanlah kembali keyakinan bahwa Tuhan itu tidak berdiam diri dan Dia berkuasa. Dia pasti bertindak dan kita menanti tindakannya. Saya kerap mencontohkan kisah ini karena bagi saya pun sungguh menguatkan. Martin Luther, sang tokoh reformasi, satu kali mengalami kesedihan yang membuat dia berlarut-larut dalam situasi yang murung dan seperti tidak berdaya. Melihat kondisi itu, sang istri kemudian mengganti bajunya dengan baju hitam. Orang memakai baju warna hitam itu menandakan berkabung. Martin Luther bertanya, siapa yang mati kok pakai baju hitam gitu ya? Istrinya mengatakan, Tuhan sudah mati. Mendengar itu, Martin Luther marah dan mengatakan, mana mungkin Tuhan mati? Dia Tuhan yang hidup. Istrinya mengatakan begini, kalau begitu, berhentilah bersikap seakan Tuhan sudah mati. Iman kita kepada Tuhan yang hidup. Jangan bersikap sebagai orang yang seakan-akan Tuhan sudah mati. Tuhan hidup dan Dia berkuasa. Kita sungguh-sungguh bisa punya pengharapan yang besar kepada Tuhan yang hidup dan yang berkuasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita mengisi kehidupan di masa kini dengan menghadirkan kehidupan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberitakan kebangkitan orang mati pasti menjadi sebuah pengharapan besar bagi kita yang percaya kepadanya. Kita percaya bahwa kehidupan di dunia ini tidak berhenti ketika kematian terjadi, tetapi dilanjutkan di dalam kebangkitan orang mati
Kematian bukan menjadi jalan yang menakutkan bagi orang percaya, tapi menjadi jalan perjumpaan, persekutuan abadi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya setiap minggu kita diajak mengikrarkan, aku percaya kepada kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Tapi ini penting ya, berita baik ini, berita tentang kehidupan yang akan datang bukan berarti membuat kita mengabaikan kehidupan di masa kini. Justru karena kita punya pengharapan akan kebangkitan orang mati, maka kita mau mengisi hidup kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita punya pengharapan akan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Bapak Ibu percaya kan dengan pernyataan yang sering kali kita buat, upahmu besar di surga. Percaya itu? Kita dulu suka bercanda, upahmu besar di surga. Apa mau diambil sekarang upahnya? Kan gak mau kan ya, belum mau diambil tuh ya. Walaupun upahnya besar masih belum mau diambil kan. Sekarang pertanyaannya adalah, kita lihat ya. Saya mau tanya, kapan biasanya orang pengen mati ngambil upah tadi? Kalau situasinya sedang seperti apa? Enggak, berarti ini semuanya masih belum mau ambil upah. Karena enggak kebayang itu, biasanya ya. Biasanya orang itu pengen mati saat putus asa. Enggak mungkin. Kalau kita lagi barusan terima misalnya dapat, siapa tahu dapat hadiah. Berapa ya Pak enaknya? 500 juta anggaplah gitu. Barusan dapat hadiah 500 juta kita bilang, Tuhan aku capek, aku pulang aja. Gak mungkin ya kayaknya ya. Kalau habis dapat 500 juta ini mau dipakai apa? Gak ada yang minta pulang hanya karena habis dapat hadiah. Pasti dalam keadaan putus asa, saat sakit, atau sudah merasa tua, merasa tidak bermanfaat mungkin. Sudahlah capek aku mati saja. Kapan orang ingin hidup terus? Ya ketika sadar bahwa dirinya masih punya tanggung jawab. Mungkin ingin menikmati keberhasilan. Nah, saya mau tunjukkan yang ini. Paulus ketika menuliskan surat Filipi, dia tengah ada di penjara dan diperkirakan di sanalah akhir hidupnya. Paulus sedang berada dalam situasi atau keadaan yang susah, yang menderita. Kalau kita jadi Paulus, pilih, Tuhan aku pulang sekarang ambil upah atau nanti-nanti. Biasanya orang dalam situasi ini berpikir, sudah cukup Tuhan, aku sudah melayani Engkau, sekarang saatnya aku kembali. Tapi ternyata tidak. Kalau kita melihat perkataan Paulus, dia mengatakan betul mati itu keuntungan. Tapi di tengah situasi, di tengah penjara itu, Paulus tetap rindu bekerja memberi buah. Maka dalam situasi hidup yang berat yang sedang dialami Paulus itu, bisa muncul surat Filipi yang begitu penuh dengan sukacita, yang membangun, yang menguatkan. Yang kalau kita baca sampai dengan hari ini, membuat iman kita bertumbuh. Ternyata berangkat dari situasi hidup yang sulit, tapi dia tetap mau mengisi hidupnya. Karena fokus kepada Kristus. Betul mati adalah keuntungan. Tapi hidup itu adalah Kristus. Maka apapun keadaannya, aku mau lakukan untuk Kristus. Waktu kita nonton bersama beberapa waktu yang lalu, ada satu ungkapan dalam bahasa Jawa yang sempat muncul dalam dialog. Urip iku urup. Urip itu hidup, iku itu ya. Kalau urup itu menyala.
hidup itu menyala. Ini berasal dari pemahaman bahwa yang menyala itu bisa lilin atau api yang bisa menyala di tengah kegelapan. Artinya hidup kita juga harus menyala. Sebagai orang yang menerima anugerah kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal, maka hidup di sini harus tetap menyala dan memberi terang di tengah kegelapan. Ketika hidup kita terasa berat dan tidak mudah, tetaplah menyala. Tidak kehilangan pengharapan. Sebab ada Tuhan yang hidup dan berkuasa yang menopang. Ketika hidup penuh berkat, syukuri karya Tuhan sang memberi kehidupan dan beritakan kehidupan itu bagi sesama. Kita pakai ucapan kita, tindakan kita untuk membangun kehidupan. Supaya siapapun yang berjumpa dengan kita boleh turut merasakan karya Tuhan itu. Bahwa dia Tuhan yang hidup, yang memberi pengharapan. Dimanapun hadir, nyatakanlah pengharapan itu. Beritakan kehidupan. Gunakan ungkapan kita untuk memberitakan pengharapan dan kehidupan itu bagi sesama. Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh berjumpa dengan Dia Allah yang hidup itu. Dan mempercayakan hidup kita di tangan Allah yang hidup, lalu mengisi hidup ini betapapun tidak mudah untuk memberitakan kehidupan, pengharapan kepada Allah yang hidup. Tuhan menolong kita. Amin.